Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rahma Akase dengan NIM 1314-230-10. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teori perilaku pembelajaran. Teori belajar perilaku. Teori-teori yang terkandung di dalam teori belajar perilaku. Teori behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak. Teori behavioristik dengan model hubungan sebagai hasil belajar. Stimulus responnya mendudukan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan pengetahuan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Macam-macam teori belajar perilaku. Yang pertama ada teori belajar perilaku behavioristik. Yang kedua teori kognisionisme. Yang ketiga teori pengkondisian operan. Implementasi dari teori-teori yang terkandung di dalam teori belajar perilaku. Yang pertama ada teori pengkondisian klasik dari Pavlov. Dalam lingkup pemerolehan bahasa pertama, classical conditioning ini dapat menjelaskan bagaimana kita belajar makna kata, seperti diketahui dalam lingkungan banyak rangsangan yang dapat menimbulkan emosi positif atau negatif. Jika rangsangan-rangsangan bahasa, misalnya kata, frasa, atau kalimat, sering terjadi bersama dengan rangsangan-rangsangan lingkungan, maka pada akhirnya rangsangan bahasa tersebut dapat menimbulkan respon emosional walaupun tidak ada rangsangan lingkungan. Yang kedua ada teori kognisionisme. Menurut Thorndike, perubahan tingkah laku dapat berwujud sesuatu yang konkret, dapat diamati, atau yang non-konkret, tidak bisa diamati. Di dalam belajar praktik, misalnya, perubahan tingkah laku seseorang dapat dilihat secara konkret atau dapat diamati. Pengamatan ini dapat diwujudkan dalam bentuk gerakan yang dilakukan terhadap suatu objek yang dikerjakannya. Yang ketiga, teori pengkondisian operan. Skinner berpandangan bahwa belajar adalah suatu perilaku. Pada saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila ia tidak belajar, maka responnya menurun. Guru dapat menyusun program pembelajaran berdasarkan pandangan Skinner. Tokoh-tokoh aliran behavioristik. Yang pertama ada Ivan P. Pavlov. Yang kedua Edwin Gutera. Yang ketiga Watson. Yang keempat B.F. Skinner. Yang kelima Albert Bandura. Yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, teori belajar perilaku atau teori belajar behavioristik merupakan teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini merupakan teori belajar yang berdasarkan atau atas perilaku. Teori belajar ini dikembangkan atas dasar perubahan perilaku individu yang diberikan stimulus tertentu. Yang kedua, pendapat para ahli yang mengemukakan tentang teori belajar perilaku, yakni Ivan P. Pavlov, Edwin Guthrie, Watson, B.F. Skinner, Edward Lear Thorndike, dan Clark Hulk, dan Albert Bandura. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.